Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala az-zakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya rasula ba'dah amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Doni Ahmad, NIM 23101092. Saya mahasiswa STAIPIK Sumatera Barat, Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Sekarang sedang berada di semester 5 dan dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah proposal skripsi yang berjudul Konsep Toleransi Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Toleransi. Buya Hamka atau nama aslinya itu Abdul Malik Karim Amrullah merupakan salah satu ulama, cendekiawan dan sastra Muslim Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran keislaman dan kebangsaan. Konsep toleransi menurut Buya Hamka tidak dimaknai sebagai sikap relativisme agama atau pencampuran akidah, melainkan sebagai sikap lapang dada dalam pergaulan sosial dan kemanusiaan. Hal ini terlihat jelas dalam tafsir Al-Azhar ketika Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hubungan dengan non-muslim. Ia menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin, serta mengajarkan umat Islam untuk berlaku adil, berbuat baik kepada siapapun selama tidak memusuhi Islam. Dalam Islam, toleransi memiliki landasan teologis yang sangat kuat, yaitu Al-Quran secara tegas mengakui adanya perbedaan sebagai sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling mengenal. Kemudian kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal." Kemudian Allah kembali menyebutkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ketika seseorang ingin memilih agamanya, la ikraha fiddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Jadi bebas bagi kita untuk memilih agama kita masing-masing. Juga Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Menurut Buya Hamka, ayat ini menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan toleransi sosial dan kemanusiaan, bukan sikap permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Kemudian kita lanjutkan kepada bab 2. Landasan teoritis. Kajian teori toleransi beragama. Pengertian toleransi beragama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Toleransi memiliki makna sifat atau sikap memegang, menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan yang berbeda-beda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Secara etimologis, toleransi berasal dari kata bahasa Latin toleral yang berarti menahan diri, sikap sabar, menghargai orang lain, berpendapat, berhati lapang dan tegang rasa terhadap orang
berlainan pandangan atau agama. Secara terminologi, toleransi adalah suatu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana antar sesama umat manusia saling menghargai dalam batas-batas yang digariskan oleh Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi beragama adalah buah ataupun hasil dari dekatnya interaksi sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial beragama, manusia tidak bisa menafikan adanya pergaulan, baik dengan kelompoknya sendiri atau dengan kelompok lain yang kadang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Dengan fakta demikian, sudah seharusnya umat beragama berusaha untuk saling memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi hingga kestabilan sosial dan gesekan-gesekan ideologi antar umat beragama tidak akan terjadi lagi. Kemudian berbeda dengan kata toleransi yang mengandung nuansa keterpaksaan, makna kata tasamuh memiliki keutamaan karena melambangkan sikap yang bersumber pada kemuliaan diri dan keikhlasan. Sedangkan pengertian toleransi menurut para ahli adalah, menurut Umar Hashim, toleransi beragama adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau menjalankan agamanya. Kemudian menurut Muhammad Yasir, toleransi beragama adalah sikap terbuka terhadap perbedaan yang melibatkan saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di masing-masing pihak. Kemudian pendapat yang ketiga, dalam buku Aqidah Islam Beragama Secara Dewasa, Ahmad Azhar Bashiri menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam bukan dengan cara mengidentikan bahwa semua agama sama, yaitu sama-sama mengajarkan kebaikan. Islam secara tegas memberikan penjelasan bahwasanya agama yang benar hanyalah agama Islam. Namun Islam juga memberikan kewajiban kepada setiap penganutnya untuk hormat dan menghargai keyakinan agama lainnya. Kemudian yang kedua, macam-macam toleransi beragama. Toleransi terhadap sesama agama. Kemudian toleransi terhadap non-muslim. Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat dalam toleransi beragama, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, Maha teliti. Pertama, nilai kesatuan dapat dilihat dari lafaz hai manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari lafaz tersebut dijelaskan bahwa seluruh manusia merupakan satu kesatuan, yaitu dalam hal penciptaan dan asal-usul manusia. Asal-usul manusia tersebut menerangkan bahwa tidak sepantasnya manusia merasa bangga dan merasa lebih tinggi dari manusia lainnya. Kemudian yang kedua, nilai pluralisme. Nilai pluralisme ini dapat dilihat dari lafaz hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dari lafaz ini dapat diketahui bahwa Al-Quran mengakui adanya keberagaman dan pluralisme dalam kehidupan manusia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang laki-laki dan perempuan, kemudian membangun ikatan kelompok kecil keluarga. Dari ikatan kecil tersebut lahirlah berbagai macam golongan suku, bangsa, etnis yang nantinya akan menimbulkan adat istiadat berbagai macam jenis budaya, agama dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga,
nilai saling memahami. Adanya nilai saling memahami ini terdapat dalam lafaz supaya saling mengenal, kenal mengenal. Melalui lafaz ini dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan umat manusia harus ada timbal balik antara satu sama lain, yaitu saling mengenal dan saling memahami. Kemudian yang keempat, nilai persamaan derajat terdapat dalam lafaz sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang bertakwa. Dari lafaz tersebut menjelaskan bahwa derajat manusia sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembeda antara golongan satu dengan golongan lainnya. Tidak ada perbedaan derajat manusia si kaya dengan si miskin. Tidak ada bedanya antara warna kulit dengan warna kulit lainnya, karena pada dasarnya hal-hal yang bersifat duniawi. Karena pada dasarnya yang membedakan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan, bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang terdapat dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Hal paling utama yang dianjurkan oleh umat Islam, oleh Islam adalah menolak segala bentuk sinkretisme. Dalam ayat tersebut menjelaskan penolakan sekaligus penegasan sikap umat Islam terhadap orang-orang kafir musyrik, bahwa Nabi Muhammad SAW dan seluruh kaum muslimin tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Makna dari ayat ini berarti setiap orang, setiap manusia diperkenankan untuk menerapkan atau mengamalkan setiap ajaran yang diperoleh dari masing-masing ajaran agamanya dengan aturan-aturan yang sudah ada tanpa mengganggu hak dan kenyamanan agama lainnya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam menerima dan menganggap adanya agama-agama lainnya selainnya di dunia ini sebagai sunnatullah, sebagai ketetapan Allah. Mungkin itulah sedikit paparan dari metode atau proposal skripsi yang saya buat. Dalam metode penelitian saya menggunakan jenis penelitian, kemudian juga menggunakan sumber data penelitian, sumber data primer yaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan data sekunder yaitu data pendukung seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan berhubungan dengan penelitian penulisan. Kemudian saya memilih teknik pengumpulan data, yaitu memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara maudhu'i atau tematik, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul. Kemudian mengetahui kolerasi munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surah. Selanjutnya menyusun tema, selanjutnya melengkapi pembahasan dan uraian hadis. Kemudian mempelajari ayat tersebut secara tematik menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa. Kemudian saya menggunakan teknik analisis data, yaitu saya mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil bahan literatur yang menjadi bahan rujukan penelitian agar mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih makna yang penting dipelajari, kemudian disimpulkan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menguraikan seluruh permasalahan secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian diambil satu kesimpulan sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Mungkin inilah sedikit paparan proposal skripsi yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.